Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjelaskan tentang website yang telah saya buat, website untuk tugas akhir mata kuliah website. Nah, di sini saya telah membuat website dasar pada mata kuliah website dasar dengan menggunakan HTML, CSS, dan Java. Di sini saya telah menjelaskan dasarnya seperti ini. Saya membuat headnya seperti ini. Beranda, maka dia akan pergi ke beranda. Profil, maka dia akan pergi kepada profil. Ini profil aktivitas, maka dia akan pergi kepada aktivitas login. Sebenarnya ini untuk meletakkan how about tentang komentar, karena pada awalnya saya akan membuat form login, tapi ini untuk komentar orang kepada website saya, maka saya akan meletakkan di sini. Dan pada form ini saya meletakkan Java, CSS. Di sini adalah footernya. Dan kita kembali kepada codingan HTML. Nah, ini CSS. Nah, inilah dia. Head, saya meletakkan head untuk nama websitenya Web Fahrihusaini. Sini adalah shortcut pemanggilan untuk codingan CSS ya, salah satu codingan CSS yang telah disediakan oleh website. Untuk bagian head, titelnya Fahrihusaini. Kemudian saya memiliki 4 section ya. Tujuan sectionnya adalah seperti memanggil ini, ketika kita kembalikan beranda, maka kembali ke beranda. Profil, maka dia akan pergi ke profil. Ini adalah tujuan dari ID pada setiap section. Ini untuk body. Ini adalah section termasuk masih body, bagian beranda, tapi saya tidak meletakkannya sebagai section. Kemudian ini pada section profil. Ada 4 section. Yang pertama profil, kemudian aktivitas, dan login. Sebenarnya saya tidak meletakkan login karena seharusnya kolom komentar. Ini section aktivitas. Pada section aktivitas ini, mana ya? Terletak jauh dulu. ID home untuk memanggilkan beranda, kemudian ini navbar container sebagai navbar pada headnya. Navbar ini semua bertujuan untuk navbar ya. Terlalu banyak ya. Navbar sudah termasuk section. Dari atas, kursornya terlalu licin, astagfirullah. Ini navbar class untuk sebagai headnya pada sini, pada website. Situ terletak, astagfirullah, ke situ. Ini navbar, aktivitas, profil, dan login. Tak lupa saya meletakkan ID, panggilan ID. Ini ID untuk home, pada beranda. Kemudian pada saya letakkan kemudian ini sebagai penjelasan kepada tabelnya ya, tabnya. Kemudian ini ada section untuk halaman beranda. Saya sengaja meletakkannya section supaya lebih. Saya memakai div class forms pre. Mengapa seperti itu? Karena awalnya saya ingin membuat form untuk login, tapi karena saya membuat website
maka otomatis orang ingin komentar bahwa misalnya website ini adalah memiliki kekurangan ini, maka ia dapat berkomentar pada kolom ini. Nah, ini adalah formnya. Ketika kita mengetik misalnya nama, ketika nama, bukan nama, maaf. Ketikkan ini saya ketik. Tulisannya ketikkan double, perbaiki dulu sebentar. Ketikkan nama, form, your thing. Ketikkan double K, Ctrl S, maka ia akan terperbaiki. Dapat dimaklumi karena masih dalam proses masa belajar. Salah. Ketikkan nama, ketikkan email. Memang double K. Stop. Nah, maka ia akan terperbaiki ketikan. Nah, kepada ini misalnya kita mengisikan nama Juanda. Email, ketikkan email, maka ia akan membersihkannya. Juanda, karena saya meletakkan salah satu japa di sini. Juanda gmail.com Di sini saya memakai form spree ya sebagai panggilan untuk tautkan kepada email. Saya menggunakan form spree. Saya komentar, kok gini. Ya, maklum dihadapi karena ini masih dalam proses dasar untuk pembelajaran codingan web. Ini ketika kita mengirimkannya maka ia akan sampai kepada email yang dituju. Karena saya telah mendaftarkan sebelumnya pada form spree dan email saya. Saya tidak bisa memperlihatkannya karena saya tidak meletakkan tautan email pada sini. Hanya Google saja, email tidak ada. Lagi. Go back kembali. Ini adalah bantuan dari form spree, salah satu codingan website bantu. Nah, maka dia akan kembali seperti biasa. Ini memakai CSS dan Java. Di sinilah tata letaknya. Ini email, div class pada bagian email. Ini div class untuk bagian pengisian nama. Ini untuk lebar halaman bukan pesan sebenarnya, komentar. Ini message untuk bantuan pada form spree. Nah, ini tipe submit untuk kirim. Di sini berwarna kuning ya submitnya. Itu terletak pada CSS-nya. Di sini adalah CS pada form spree. Karena saya awalnya membuat login, kemudian saya mengubahnya menjadi form komentar. Nah, ini untuk form login, saya membuat bordernya seperti ini. Bordernya radius tebal bordernya 10 px, shadownya 0, kanan kiri 4 px, kanan kiri 4 px, kanan 8 px, RGBA halus gitu. Kemudian login container, ini ada loginnya pada tulisan login. Benar login, tapi saya akan mengubahnya how about your thing. Apa yang kamu pikirkan? Komentar kamu apa? Ini di sini. Pada awalnya saya membuatnya sebagai pemlogin. Ini Fahri Husaini, mahasiswa Winaraniri. Maka ia akan terpanggil pada halaman beranda. Halaman beranda.
Nah, pada usaha ini karena pembatasnya adalah setiap section ya. Ini untuk CSS, codingan CSS-nya, penjelasan dulu codingannya. Kemudian ini setelah beranda, kemudian saya akan memakai section kedua, yaitu untuk profil. Saya memakai 4 foto sebagai mempercantik halaman website pada satu section. Ini mahasiswa Win Araniri, panggilannya secara online. Dan ini saya memakai ikon tata letak, maka dia akan ini panggilan icon. Saya bisa ini ya panggilan icon yang ini, maka keluarlah tata letak icon pada tata letak seperti ini ya. Ini icon yang warna hitam, ini biru karena saya memakai array tata letak titik koordinat secara langsung yang saya ambil. Jika kita mengklikkannya, maka akan masuk kembali. Nah, kemudian ini memakai div class. Kemudian pada section aktivitas ini saya memakai penjelasan dan foto-foto. Ada bagian aktivitas H1, H2, wisata beranda. Ini pemanggilan foto. Ini untuk bagian kebun dan terletak pada CSS H1, H2 pemanggilan navbar. Benar, ini CSS untuk navbar, warnanya color gradient ya. Setiap section maka dia akan berwarna gradient color hitam dan merah. Maka bukan hanya navbarnya saja, maka hitam dan merah. Oh maaf, hanya untuk navbarnya saja. Jika untuk setiap section maka codingan CS-nya adalah ini. Nah, bagian section. Ini untuk navbar, untuk tulisannya navbar berwarna tipe teks berwarna putih. Berwarna putih. Oke, untuk sectionnya, setiap section image pada ini untuk inilah codingan CSS untuk bentuk foto. Pada sebenarnya saya tidak meletakkan foto, cuman untuk supaya bulat. Itu ada codingan CSS-nya pada halaman beranda. Pada website profil meletakkan foto seperti ini, warnanya dia pada CSS dan bentuknya. Dan setiap foto image border radiusnya 50%. Dia dikarenakan margin bottom menyesuaikan ya. Kemudian H1, display H1, maksudnya display H1 ini adalah tulisan pada display H1 pada profil, warnanya adalah putih. Untuk semua tulisannya berwarna putih, terletak pada CSS. Section P untuk tulisan pada di dalam line border pada apa ya? Pada aktivitas. Yang ini pada aktivitas tulisannya hitam. Kemudian HTML-nya mana ya? Nah, pada H2 ini saya memakai kelas supaya memudahkan untuk mengakses CSS-nya. Semuanya
gunakan kelas supaya untuk memudahkan akses CSS ya. Ini menggunakan form spree yang telah saya letakkan. Menggunakan form spree ya, ini ya form spree ya, untuk pemanggilan email ya. Apabila orang berkomentar, maka ia akan masuk kepada email tersebut. Pada form spree ini dia memiliki beberapa poin-poin tertentu seperti method post dan action pemanggilan form spree dan name ID dan untuk namanya, kemudian name untuk form emailnya, komentar, dan ada beberapa tertentu seperti button submit itu juga termasuk. Nah, seperti ini. Pada form spree ini juga saya meletakkan Java sebagai clear otomatis ya, pembersihnya otomatis mengclear komentar, misalnya seperti ini, juanda.gmail.com. Apabila kita klik kirim, maka ia akan terhapus komentar dan komentarnya akan langsung terkirim. Seperti ini, klik, dia terhapus, tapi komentar tersebut terkirim kepada email yang telah saya pasangkan. Karena email saya tidak terletak di sini, jadi email tersebut, komentar tersebut masuk kepada email saya. Nah, ini telah sukses kembali. Nah, inilah bentuk dari form komentar ya. Kemudian untuk desainnya ini telah ditentukan pada section di awal, CSS pada section di awal, dan ini warna kuning dan kirim ini terletak pada CSS yang diletakkan untuk form spree. Ini dia. Ini footer. Ini login karena bentuknya ya. Nah, awalnya saya login, kemudian ini buat sebagai kolom komentar. Tapi pada HTML-nya saya meletakkan login. Ya, ini form login. Login form, makanya pada CSS dipanggilkan login form karena kelasnya kelas login. Kemudian pada bagian footer seperti ini saya memakai banyak banyak icon ya, seperti email yang saya ambil langsung dari ikonnya, saya ambil langsung dari sebuah website namanya Icon Monster. Pada Icon Monster inilah saya mengambil banyak icon-icon seperti ini dia linknya, icon Instagram, icon Telegram, dan apabila kita ketik di sini maka ia akan masuk kepada Instagram saya. Seperti ini, maka ia masuk pada Instagram. Nah, ini dia. Mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan terletak pada HTML-nya yang saya memasangkan ini adalah panggilan untuk Instagram saya, rep http://www.instagram.fahrihusaini.com 9253, dan ini adalah panggilan untuk image Instagram yang bentuknya seperti ini. Kembali dulu. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan message, Telegram, email, dan YouTube. Ini tulisan kata-kata hanya sebagai pengindahnya saja. Nah, seperti inilah bentuk putarnya. Kita bisa membentukkan putar-putar yang diinginkan seperti apa. Itu pada CSS dan HTML. Juga bentuk desainnya bisa dibantu dengan Java. Ini adalah putarnya ya. Setiap setiap image memiliki panggilannya sendiri. Ini Maito Fahri Odimil. Nah, sepertinya hanya sebagai pengindahnya.
Dan kita bisa dapat menambahkan ikon-ikon atau kalimat yang lain untuk footer. Ini ada karena saya menyederhanakannya dan saya belum paham terlalu banyak, maka hanya seperti inilah codingan pada footernya. Ini untuk pemanggilan desain java.css. Ini memakai akses. Ini adalah codingan untuk footer ya. Footer marginnya ini 2 rem, kemudian teks dekorasi none supaya bersih ya. Footer icon berwarna hitam supaya lebih nampak karena pada footer tersebut pada section footer itu berwarna merah gradien sini. Maka saya meletakkan ikonnya berwarna hitam supaya nampak lebih nampak ya bentuknya. Nah, mungkin hanya seperti inilah dapat yang saya sampaikan pada pada tugas akhir website ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, tentu masih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf segalanya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.